Jumpa lagi bersama saya, Mas Randy. Jadi pada episode 2 dalam Media Reaction ini, kita akan berfokus pada media public materials. Yuk, lanjut. Nah, jadi sebelumnya kita tadi sudah membahas ya mengenai media-media yang ada di website Gradopedia. Linknya adalah edutechexhibition.gradopedia.id. Jadi kita langsung buka aja websitenya. Ayo tampilkan websitenya. Saya masih bersama Mas Yusril di sini menemani saya dalam memandu teman-teman melihat-lihat media yang ada di Gradopedia. Kita buka websitenya terlebih dahulu. Nah, terakhir kita membahas mengenai HRD material. Jadi kita ada dua lagi nih kategori jenis-jenis media yang kita pamerkan. Kita yang kedua ini bisa lanjut ke public material terlebih dahulu. Dari Mas Yusril mau memberikan gambaran public materials itu seperti apa? Oke, singkat aja ya, untuk public material ini ditujukan untuk mereka masyarakat luas. Nah, jadi kelompok-kelompok media ini memang ya harapannya memang memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi materi yang dibahas itu tuh cocok untuk masyarakat luas gitu, ya, secara umum spesifik. gitu. Nah, Iya. umum. Nah, di sini kita melihat ada 7 jenis media ya. Kemarin pada episode sebelumnya kita belum membahas sedikit gitu. Jadi di sini itu dalam pameran Gradopedia ini teman-teman itu menyusun media-media pembelajaran ke dalam 7 jenis media. Jadi 7 jenis media ini ada berbagai macam, ada video, ada poster, ada e-book, ada audio juga. Jadi intinya itu kita ingin memfasilitasi gitu semua teman-teman yang pembelajarannya itu biar sesuai gitu. Ada yang suka mungkin hanya audio, bisa melihat media-media pembelajaran audio yang udah dihasilkan oleh teman-teman. Terus ada yang suka video juga bisa langsung lihat video pembelajaran yang udah dibuat oleh teman-teman. Nah, jadi dalam public material sekali ini kita mau melihat Poster aja dulu deh. ya? Iya, poster. Kita bisa melihat poster terlebih dahulu. Nah, emang banyak ya teman-teman yang bikin poster di sini dan Kita pilih yang hits aja deh, yang hits. ya, Topik yang lagi hits itu apa sekarang ya? pembahasannya beragam dan menarik juga. Cyberbullying itu banyak banget ya, ada makanan sehat, Iya, tuh penunjang daya tahan tubuh. Wah. malasmu hari ini. Nah, ini termasuk yang rada ngeri sih. Malasmu itu kegagalanmu di masa depan itu menarik juga. Pandemi, gaya hidup sehat, Dari terus pandemi. kerja, save earth. Oke. Jauhkan bumi. Iya. Nah, teman-teman yang tertarik mau lihat lebih detail bisa langsung kunjungi aja website Gradopedia. Nah, di sini nih ada yang menarik nih. Jerat hukum. Apa tuh? Tadi coba ke itu. Oh. Jerat hukum penyebar hoax. Tentang jerat hukum para penyebar hoax. Hmm. Tujuan poster ini untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum bagi masyarakat yang menyebarkan berita palsu. Oh, dari poster yang ada ditampilkan, ini dibuat oleh kita lihat dulu ya, pasti ngeliat dulu. Itu dibuat oleh siapa gitu. Oh, ternyata dari Mbak Larasati Widyaningrum. Ya, salah satu teman kita angkatan 2018 Teknologi Pendidikan UNY. Jadi di situ dari poster yang ditampilkan nih, aku mendapat gambaran nih. Jadi di poster ini tuh sepertinya ingin memberikan pesan mengenai hukum yang berlaku bagi para pelaku penyebaran hoax ya sepertinya ya. Oh, iya. Ini bagus sih. Jadi kita hanya sekedar memberitahukan bahwa ini loh, hoax tuh sebaiknya dihindari itu. Hoax tuh menyesatkan. Tapi juga ini memberikan referensi bahwa ada undang-undangnya. Indonesia kan negara hukum itu. Yeah. Jadi segala tindak tanduknya itu dia diatur oleh hukum. Nah, ini udah dijelaskan juga bahwa penyebar hoax itu sebenarnya dapat dijerat oleh Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1, kemudian juga ada juga pasal 45 ayat 1. Nah, ini jadi kita lebih teredukasi lagi. Masyarakat lebih teredukasi lagi. Dan saya pikir dari segi desain pun enak dilihat ya. Iya, simple gitu. Ada karakter, biasanya karakter itu yang bikin mata kita tuh kayak tertarik gitu.
Iya. karakter orang polisi di situ di gambarnya itu, terus juga isinya mengenai hukum yang berlaku, undang-undang ITE. Nah, berbicara mengenai hoak. Jadi untuk hoak ini tuh nganu ya. Jadi yang pesan yang ingin disampaikan tuh kayak sangat relevan gitu dengan kehidupan kita di masyarakat saat ini, society. Ya, cyber society. Ya. Nah, jadi karena pada kehidupan kita saat ini yang mana teknologi itu udah sangat canggih ya. Jadi kebanyakan orang udah punya akses untuk internet, terus juga banyak platform yang bisa untuk membagikan pesan atau postingan gitu. Nah, itu mungkin dari poster ini tuh ingin mengedukasi kepada semua orang. Jadi kalau kita bermain media sosial, medsos gitu dalam menuliskan posting, kita juga perlu Berpikir ngecek, lagi gitu loh. ya, kebenarannya. Validasi kebenarannya, jangan share dulu. Nah, kalau bahasa orang-orangnya tuh dilihat dulu, terus dipastikan dulu keasliannya, sumbernya sebelum posting. Iya, Jadi kadang itu orang-orang ketika Iya. lihat yang viral-viral tuh langsung menggebu-gebu gitu. Ya. Wah, ini menarik nih. Dan dia tuh istilahnya ya semua orang kan ingin mendapat perhatian gitu kan. Jadi langsung di-share tanpa pikir panjang. Iya. Padahal itu ya belum tentu benerannya itu tervalidasi. Jangan sampai dicap hoak gitu, karena kalau udah dicap hoak nanti urusannya Panjang, susah. itu bisa Iya. panjang gitu. Nah, jadi intinya dari poster ini tuh mengingatkan kita sebelum kita memencet tombol send, kita perlu inget tuh ternyata ada undang-undang yang mengatur tentang penyebaran hoak. Jangan sampai kita menyebarkan informasi yang palsu gitu. Nah, itu inti dari pesan yang ingin disampaikan dari poster milik Mbak Laras saat Larasati. ini ya. Nah, jadi emang sih poster ini tuh edukatif dan relevan dengan isu sosial di masyarakat saat ini. Ini cuma salah satu contoh aja ya, salah satu Iya. contoh poster yang ada di web Website Gedopedia. Gedopedia. Ingat linknya ada edutechexhibition.gedopedia.id. Kalau teman-teman masih mau explore lebih jauh bisa langsung Iya. cek aja di linknya. Melihat poster-poster menarik lainnya langsung dibuka aja websitenya. Jadi mungkin itu sih dari poster milik Mbak Laras ini mengenai jerat hukum para penyebar hoak yang bisa kita bahas ya. Jadi kita bisa lanjut saja media public materials lainnya. Aku dari 7 media itu kayaknya tertarik sama video deh, coba video pembelajaran. Pengen lihat. Iya ya. Bagus gak? Ya pasti Pasti bagus lah. bagus. Nah, topiknya beragam nih. Ada itu sepertinya saya kenal tadi yang bikin siapa? Siapa emang? Di sebelah saya. Lanjut next. Yang topiknya menarik untuk dilihat. Film pendek. Film pendek tidak memberitahu judulnya, tapi bisa aja menarik sih. Teman-teman yang penasaran, Ya boleh langsung aja. dibuka. Nah, kita Kita cari lihat yang lagi. lebih ini lagi ya, lebih umum aja gitu. Ya, benar. Cara menjaga lingkungan. Itu apa itu? Kita cek lagi. Kayak foto. Oh, itu Orang tadi tua. nyambung. Edukasi penerapan perilaku hidup Next bersih. lagi. Ini thumbnailnya belum ini ya mas. Iya. Saking banyaknya video yang tersedia, teman-teman sampai lupa membuat thumbnail sepertinya. Mah nggak ada. Macam Mana sih? Iya, Jadi yang mungkin kan mana? aja lah. Mungkin nggak ada ini kali nggak ada thumbnailnya Selesai gitu. Jadi Ini selain Hafid. selain media video yang tersedia di sini, kita sebenarnya juga punya platform YouTube gitu. Namanya Gradopedia juga. Teman-teman bisa buka website YouTube dan bisa langsung search Gradopedia. Mungkin Mas operator bisa dipraktekkan langsung. Ke kanal YouTube Gedopedia ya mas. Nah, benar sekali, kita berekspansi bahasanya. Mas operator. Good monkey. Nah, di laman YouTube teman-teman bisa langsung search Gradopedia, langsung muncul channel YouTube kita. Nah, Gradopedia official pastikan ya namanya Gradopedia Official UNY. Nah, learning made easy.
Kayaknya aku inget yang menarik itu Ini videonya. Tata Surya coba itu ada itu Tata Surya No. video pembelajaran No. bukan. Jadi saya tertarik pas itu pernah melihat videonya milik Mas Hafid. Jadi Mas Hafid ini kan jago dalam hal mengedit video. Nah, itu tuh hasilnya tuh lumayan bagus gitu. Nah, sepertinya di sini ada. Nah, itu kayaknya namanya planet-planet dalam sistem tata surya. Mungkin bisa kita lihat, kita pamerkan kepada teman-teman. Nah, jadi di dalam video itu judulnya itu planet-planet dalam sistem tata surya ya. Nah, Ini kayaknya ditujukan buat anak SD ya. iya jelas tata surya emang materi yang cocok dikenalkan untuk anak SD biar bisa mengetahui gitu mengenai planet-planet dalam sistem tata surya kita. Nah, jadi itu isinya umum tentang materi anak SD mengenai planet-planet. Jadi mungkin dari video ini bisa dilihat aja, nggak apa dilihat, tapi suaranya di mute nggak apa-apa sambil di play. Nah, jadi kita emang topiknya emang sudah beragam sebenarnya dibahas, tapi aku tuh yang menarik itu editannya gitu dari video Mas Hafid ini. Kalau dari Mas Yusril sendiri ada tanggapan nggak? Oke, Mas Rindi. Jadi saya lihat ini banyak banget animasinya ya. Iya. Walaupun ini masuk ke pabrik material, tapi lebih cocok buat anak SD memang. Dan targetnya makanya memang untuk anak SD ya. Nah, ini lihat aja tuh. Di setiap ada ada poin-poin ataupun materi-materi itu pasti ada animasi-animasi. Ini kesukaan para anak-anak. Anak suka lihat kayak gini. Bikin tertarik gitu. Iya, betul, tertarik. Dan istilahnya tidak bosan gitu. Bisa dapat gambarannya langsung gitu. Misalnya seperti itu, planet Merkurius ternyata kira-kira bentuknya seperti ini, terus di situ ada luasnya juga. Nah, di situ juga ada tulisannya lengkap gitu. Nah, kalau kita lihat di sini warnanya juga cerah ya. Jelas sangat Ya, menarik banget. Iya, cerah, dan ini sesuai dengan karakteristik anak. Kan mereka kan suka warna-warna yang cerah-cerah gitu. Dan mencolok-mencolok dan ini dapat istilahnya merenggut, bukan merenggut, tapi anak-anak tuh terfokus atensinya. Bisa terfokus atensinya ke materi gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu, jadi dalam pameran Gedopedia ini kita kan memamerkan media-media kita dalam website gitu, dalam satu website. Jadi tidak hanya kita berfokus pada materi pembelajarannya, tapi mengenai bagaimana kita menyampaikan pesannya, mulai dari mendesainnya, terus seperti dalam video ini membuat jadi animasi yang sangat menarik gitu. Nah, itu tuh termasuk salah satu ini salah satu hal yang kita pertimbangkan dalam buat media gitu. Jadi tidak buat asal media gitu ya. Ada ilmunya juga. Nah, mungkin itu sih yang saya tertarik dari video dari Mas Hafid ini. Kita bisa berfokus pada desain dalam menampilkannya itu bagaimana yang sangat proper gitu, profesional malah sewaktu saya ngelihat itu kayak channel-channel YouTube lainnya yang di luar negeri gitu, levelnya itu yang udah tinggi, yang editannya super bagus banget gitu, rumit gitu. Nah, di situ itu yang bikin saya menarik untuk menunjukkan teman-teman mengenai media video tentang planet-planet dalam sistem tata surya buatan Mas Hafid ini. Nah, ada yang mau dibahas lagi mengenai video ini? Kayaknya sih cukup ya. Nah, jadi intinya begitu, kita pengen menunjukkan salah satu yang paling bagus gitu dalam mendesain media pembelajarannya. Dan saja ini bisa dilihat juga ya video-video yang lain gitu ya. Nah, iya jelas, video lainnya emang nggak kalah bagus lah, tapi emang tadi itu yang top Marco top gitu. Teman-teman juga bagus sih buatannya. Nah, jadi mungkin itu untuk pembahasan kepada episode 2 kita kali ini mengenai pameran media Gedopedia yang tadi kita fokus pada public material. Nah, mungkin begitu terlebih dahulu. Ngomong apa? Sampai jumpa gitu.
Sampai jumpa Sobat Geopedia pada episode berikutnya.